Halo Wangsit Lovers, ketemu lagi dengan Om Jero di channel Wangsit Om Jero. Kali ini Om Jero akan bahas TPS bagian penalaran kuantitatif, materi kecukupan data. Nah, jadi Om Jero lihat di bimbel gitu ya, di buku-buku atau di YouTube pembahasan-pembahasan tentang materi kecukupan data kebanyakannya ngitung gitu ya. Padahal materi kecukupan data itu hanya mengetahui kita cukup atau tidak cukup, jadi nggak dituntut untuk menghitungnya. Jadi seperti itu. Nah jadi adik-adik silahkan simak bagaimana cara menjawab soal UTBK penalaran kuantitatif bagian materi kecukupan data ini. Nggak perlu ngitung, tapi wajib hafal rumus ya dan konsep dasarnya. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan kecukupan data? Seperti itu. Sebelum kita bahas materinya, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Nanti kalau misalkan ada yang nggak paham, seperti itu, biar tambah pinter, biar lulus UTBK. Kita lihat materinya dulu ya. Kita bahas materinya dulu. Yang pertama gitu ya, kecukupan data itu segitiga. Ini materi penalaran kuantitatif, TPS bagian penalaran kuantitatif. Yang kita ambil, yang kita bahas sekarang adalah kecukupan data ya. Kita lihat di sini. Yang pertama adalah segitiga. Yang pertama adalah segitiga. Kita lihat di segitiga ya. Ini ada segitiga sembarang, misalkan seperti ini. Sisinya adalah A, B, C, begitu. Terus ini, ya. Nah, di segitiga itu biasanya ditanya luas. Luasnya adalah setengah alas kali tinggi. Itu rumus yang pertama. Jadi yang harus kita perhatikan adalah kalau alasnya A, maka tingginya yang tegak lurus dengan A. Itu konsepnya. Nah, kalau alasnya C, misalkan alasnya C, maka tingginya adalah yang tegak lurus dengan C. Seperti ini. Pokoknya harus tegak lurus dengan alas yang kita anggap. Misalkan kalau misalkan alasnya B, berarti ya kita cari garis yang tegak lurus dengan B, begitu ya. Nah, jadi yang tegak lurus dengan B. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau alasnya B berarti tingginya yang mana, kalau alasnya C tingginya yang mana, kalau alasnya A tingginya yang mana. Itu yang harus kita pahami konsepnya. Jadi yang namanya alas nggak mesti harus yang di bawah. Misalkan di sini kasusnya adalah yang A, seperti itu. Ya, paham? Nah, kita lihat apa sih yang dimaksud dengan kecukupan data, begitu. Jadi kita lihat luas ini ada 3 data, L, A, sama T, begitu. Dikatakan cukup kalau 2-nya diketahui. Paham ya? Jadi misalkan begini, kalau misalkan diketahui L sama T, yang ditanya A, cukup enggak untuk nyari A kalau diketahui L sama T? Cukup. Begitu. Jadi kalau datanya ada 3, maka dikatakan cukup kalau diketahui 2. Nah, itu yang disebut dengan kecukupan data. Perlu dihitung enggak? Enggak perlu. Yang ditanya hanya datanya cukup atau tidak, begitu. Ya. Jadi seperti itu. Nah, yang kedua, rumus luas segitiga yang kedua adalah akar dari S dikali S min A dikali S min B dikali S min C, begitu. Dengan S-nya adalah, S-nya itu adalah setengah keliling. Keliling segitiga itu ya tinggal ditambahin A tambah B tambah C, gitu. Kita lihat di sini. Nah, kalau yang rumus yang kedua ini untuk luas ada berapa datanya? Coba dihitung, gitu ya. Nah, datanya ada 4. Kok 4 Om bukan 5, gitu kan? Pasti adik-adik nih jawabnya 5 kan datanya. Nah, di sini ada 4.
Kita lihat L, A, B, C. Jadi ada 4 data. S-nya gimana Om? Nah, S-nya itu adalah setengah dari keliling, ABC juga kan. Jadi artinya tetap S-nya juga ada 3 data gitu ya, karena memuat ABC. Jadi untuk rumus luas yang kedua ini datanya ada 4, maka dikatakan cukup kalau diketahui 3 begitu ya. Terserah mana yang diketahui. Nah, jadi yang perlu kita perhatikan, rumus yang pertama itu berhubungan dengan tinggi. Nanti kalau misalkan ada soal-soal segitiga berhubungan dengan luas dan ditanya terus berhubungan juga dengan tingginya, maka rumus pertama yang harus kita pakai. Tapi kalau misalkan yang melibatkan ketiga sisinya dilibatkan, bukan melibatkan tinggi, maka rumus luasnya adalah pakai rumus yang kedua, seperti itu. Nah, yang ketiga, rumus luasnya adalah setengah A dikali B sin alfa. Nah, alfanya adalah ini, begitu ya. Sudut yang diapit oleh A dan B. Nah, jadi di sini datanya ada berapa? Datanya ada 4. L, A, B sama alfa. Dikatakan cukup kalau 3 data diketahui. Nah, rumus yang ketiga ini adalah kalau yang berhubungan dengan sudut untuk mencari luasnya. Oke, jadi ini adalah konsep pertama tentang luas segitiga, begitu. Oke ya, paham di sini yang disebut dengan kecukupan data. Jadi nanti enggak perlu ngitung gitu, hanya dikatakan cukup atau tidak. Lihat datanya ada berapa, seperti itu. Kalau pakai rumus pertama, datanya ada berapa? Ada 3, berarti dikatakan cukup kalau 2 diketahui. Oke, paham ya seperti itu. Berikutnya adalah di segitiga itu ada yang berhubungan dengan sudut. Gitu ya, di segitiga itu berhubungan dengan sudut. Nah, ini misalkan alfa, ini beta, ini gamma misalkan, gitu ya. Nah, kita tahu konsepnya waktu di SD atau di SMP bahwa jumlah ketiga sudut segitiga itu adalah 180 derajat. Nah, yang perlu kita pahami, ini datanya ada berapa? Datanya ada 3, 1, 2, 3. Dikatakan cukup kalau 2 sudut diketahui. Nah, itu konsep yang pertama yang harus kita pahami ya, yang disebut dengan kecukupan data. Jadi, di sini datanya ada 3, dikatakan cukup kalau 2 data diketahui. Jadi kalau 2 sudut diketahui, kita bisa nyari sudut yang lain. Begitu. Nah, yang berikutnya adalah ketika kita menghitung sudut luarnya, misalkan seperti ini. Gitu. Oke ya, misalkan sudut yang di luarnya seperti ini. Nah, ini kita cari X gitu ya. Nah, X-nya itu sama dengan jumlah 2 sudut yang lain. Nah, ini ya. Jadi selain beta, jadi alfa dengan gamma begitu ya. Jadi alfa ditambah gamma. Nah, jadi ini juga sama. Kita lihat datanya ada 3, maka dikatakan cukup kalau 2 data diketahui. Nah, ini adalah berhubungan dengan segitiga sudut yang di luar segitiga. Jadi hubungannya apa? Beta dengan alfa, beta dengan X. Beta dengan X itu sama dengan 180 derajat. Namanya berpelurus. Kenapa? Karena kalau dijumlahin lurus gitu ya, jadi totalnya 180 derajat. Nah, jadi itu konsep berikutnya yang berhubungan dengan sudut yang ada di segitiga. Oke, selanjutnya adalah masih segitiga. Di segitiga itu ada yang namanya garis berat. Apa sih garis berat? Misalkan ada segitiga gitu ya. Apa sih garis berat? Jadi garis yang membagi sisi sama besar itu adalah garis berat. Jadi misalkan ini gitu ya. Nah, ini sama besar, sama panjang begitu ya. Nah, terus kalau dari sudut ini ke sini, nah ini juga sama panjang. Kalau dari sudut sini ke sini, nah ini sama gitu ya, sama panjang juga. Nah, ini yang disebut dengan garis berat. Dan ingat,
Sifat dari garis berat itu akan berpotongan tepat pada satu titik, begitu. Itu adalah konsep dasarnya. Jadi nanti di soal kalau misalkan dinyatakan salah satu ketiga garis ini berpotongan tepat pada satu titik, maka itu mungkin salah satunya adalah garis berat. Nah, yang berikutnya adalah garis tinggi. Apa itu garis tinggi? Yang udah dibahas di awal tadi ya. Jadi kalau misalkan garis tinggi itu adalah tinggi segitiganya, gitu. Tergantung alasnya tadi. Jadi kalau misalkan alasnya yang A ini berarti tingginya nih, gitu ya, tegak lurus. Ini adalah garis tinggi. Jadi garis yang tegak lurus dengan alasnya ya, dengan sisinya. Oke, ini garis tinggi juga tegak lurus. Nah, nanti ini juga sama, gitu ya. Ini garis tinggi tegak lurus juga. Nah, garis tinggi juga berpotongan tepat satu titik ketiga garisnya ini ya. Nah, itu adalah sifat yang harus ada hafalkan. Yang berikutnya adalah garis bagi. Garis bagi di sini misalkan ada segitiga begini, gitu, segitiga sembarang. Jadi kalau yang namanya garis bagi, garis yang membagi sudut sama besar. Jadi membagi sudut sama besar, gitu ya. Jadi kalau misalkan ini X, begitu, itu adalah yang disebut garis bagi. Nah, ini juga sama, kalau kita bagi sudutnya, begitu. Kalau ini Y. Nah, ini juga sama, kalau kita bagi sudutnya, kalau ini Z, begitu ya. Nah, ini juga sama, punya sifat adalah berpotongan di tepat satu titik ketiga garisnya. Oke, itu adalah konsep dari garis berat, garis bagi, sama garis tinggi. Yang berikutnya adalah berhubungan dengan garis-garis sejajar ya. Oke, sebelum ke garis-garis sejajar, kesebangunan dulu deh ya. Yang berikutnya adalah kesebangunan. Kita lihat kesebangunan. Jadi kalau misalkan ada segitiga sebangun, ini dua segitiga yang berimpit. Misalkan begini, ini sejajar. Nah, ini misalkan A, ini B, ini C, ini D. Berarti kesebangunannya adalah A per C. Kita lihat yang bersesuaian. Berarti kalau misalkan sisi A berarti bersesuaian dengan sisi A plus B ini ya, gitu. Jadi sama dengan yang segitiga yang besarnya ya. Segitiga yang besarnya adalah A plus B. Kalau C berarti bersesuaian dengan yang segitiga besarnya adalah yang D. Nah, jadi seperti itu. Nah, kita lihat di sini. Dikatakan cukup kalau, gitu ya, berapa data? Lihat datanya dihitung, ada berapa? Gitu ya. A, atau dilihat di sini juga boleh, gitu ya. 1, 2, 3, 4, begitu kan? Jadi ada 4 data. Dikatakan cukup kalau kesebangunan di sini berarti 3 data diketahui. Jadi seperti itu. Itu yang harus benar-benar kita pahami. Jadi kalau misalkan ada 4 data di kesebangunan, maka harus ada 3 data sehingga dikatakan cukup. Oke, yang berikutnya adalah kesebangunannya seperti ini. Jadi kalau misalkan ada segitiga begini, segitiga siku-siku. Jadi misalkan ini A, ini B, ini C, terus ini juga tegak lurus gitu ya. Nah, misalkan ini adalah D. Nah, bagaimana cara mencari panjang AB? Ini segitiga siku-siku ya. Ini juga masih konsep kesebangunan. Oke, jadi AB adalah dari A ke B, berarti loncat ke D, loncat ke C, sehingga bisa kita tulis gitu ya, cara ngafalinnya begitu ya. Jadi AB kuadrat sama dengan BD dikali BC, begitu. Dengan cara yang sama, misalkan kita nyari AC, gitu ya. Berarti nyari AC berarti dari A ke C, loncat ke D, loncat ke B, berarti AC kuadrat itu sama dengan CD dikali CB.
Nah, bagaimana kalau misalkan kita disuruh mencari AD begitu? Nyari AD adalah berarti DC DB. Gitu. Jadi di sini AD kuadrat itu sama dengan DC dikali DB. Seperti itu ya. Atau AD, nah rumus AD itu ada yang lain. AD sama dengan sisi siku-siku dikalikan AB dikali AC dibagi sisi miring BC begitu ya. Nah, jadi nyari AD rumusnya ada dua. Nah, kita lihat di sini kecukupan data. Dari data ini ada berapa data? Ada 3 begitu ya. Jadi 1, 2, 3. Dikatakan cukup kalau 2 data diketahui. Selesai gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan kecukupan data. Kita nggak disuruh ngitung. Tapi dari rumusnya, kita hafal rumusnya, kita paham konsepnya. Ada berapa datanya berarti dikatakan cukup ya berkurang 1 gitu ya. Kalau misalkan datanya ada 3 berarti dikatakan cukup kalau 2 data diketahui. Oke ya. Jadi seperti itu. Nah, masih ke kesebangunan. Kalau misalkan ada segitiga seperti ini. Gitu. Jadi ada 2 segitiga yang saling berpotongan. Segitiga siku ya. Ini siku-siku. Misalkan ini A, B, C, D, E. Nah, misalkan yang ditentukan adalah jarak dari D ke AB. Berarti harus, kalau misalkan nyari jarak harus tegak lurus gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini kalau misalkan ini AE adalah panjangnya A, BC adalah panjangnya B, misalkan D ini F gitu ya, panjangnya X. Sehingga rumusnya adalah 1/X sama dengan 1/A ditambah 1/B. Nah, jadi gitu ya, simple banget. Nah, sehingga untuk mencari X itu dibutuhkan 2 data cukup. Seperti itu. Oke ya. Nah, itu adalah rumus kesebangunan. Oke, yang berikutnya adalah sudut, garis-garis sejajar. Garis-garis sejajar. Nah, ini yang harus kita pahami konsep dasarnya. Garis-garis yang sejajar, kalau misalkan ini ada garis sejajar begitu. Ini misalkan A gitu ya. Ini misalkan B. Ini 1 2 3 4, 1 2 3 4. Nah, kita lihat sudut A1 dengan A3 gitu ya. A1 dengan A3 itu adalah bertolak belakang. Jadi A1 dengan A3 ini namanya bertolak belakang. Terus kalau misalkan A1 dengan A4 itu namanya berpelurus. Atau A1 dengan A2 itu berpelurus. Nah, bagaimana dengan A1 dengan B1? Nah, A1 dengan B1 itu namanya sahadap. Jadi kalau misalkan yang sahadap itu sudutnya sama. Begitu ya. Nah, bagaimana dengan A1 dengan B3? A1 dengan B3 ini namanya berseberangan luar. Kenapa berseberangan? Karena nyebrang garis ini. Gitu ya. Jadi dari A1 nyebrang ke sini, begitu ya. Nah, jadi posisinya ada di luar, makanya berseberangan luar. Bisa sudutnya sama. Nah, yang berikutnya adalah kalau misalkan A4 dengan B2, ini berseberangan juga, nyebrang garis gitu ya. Cuman di dalam, jadi berseberangan dalam. Oke, jadi seperti itu yang harus kita pahami di garis-garis sejajar. Jadi ada yang sama, rumusnya apa namanya, besar sudutnya, ada yang berpelurus begitu. Oke, yang berikutnya adalah persamaan garis. Nah, ini adalah konsep yang harus ada dihafalkan, persamaan garis. Yang pertama, persamaan garis dikatakan cukup kalau apa gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan diketahui titik misalkan X1, Y1 dan gradien M.
Maka rumusnya Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Jadi dikatakan cukup kalau gitu ya. Dikatakan cukup itu kalau diketahui titik sama gradien. Nah, adik-adik nggak usah nyari garisnya nanti gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Kalau misalkan soalnya kecukupan data. Nah, terus yang berikutnya adalah kalau diketahui dua buah titik. Kalau titiknya diketahui dua buah titik, diketahui titik misalkan titik A X1, Y1 dan B X2, Y2. Nah, jadi kalau misalkan diketahui titik, nah kita bisa nyari persamaan garis. Jadi persamaan garisnya adalah Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1 begitu ya. Nah, jadi ini dikatakan cukup, kita bisa bikin garis kalau dua buah titik diketahui, oke? Jadi kita bisa mencari persamaan garis dikatakan cukup atau kita bisa nyari persamaan garis. Yang pertama kalau diketahui satu titik sama gradiennya. Yang kedua adalah diketahui dua buah titik, maka kita bisa nyari persamaan garisnya. Oke, jadi seperti itu. Itu yang dikatakan cukup. Yang berikutnya adalah SPL, sistem persamaan linear. Nah, bagaimana konsepnya sistem persamaan linear gitu ya? Nah, konsepnya adalah seperti ini. Kalau misalkan sistem persamaan linear atau sistem persamaan linear dan kuadrat gitu ya. Oke, jadi kalau misalkan SPL itu biasanya kita lakukan dengan cara eliminasi gitu ya, atau substitusi. Nah, yang harus kita pahami adalah eliminasi sama substitusi ya. Yang pertama adalah eliminasi. Kapan sih kita dikatakan cukup untuk mengeliminasi seperti itu? Nah, kita tahu kan kalau misalkan di soal atau waktu di SMP misalkan ada seperti ini, 3x plus 2y sama dengan 5. Terus 4x min y sama dengan 10 begitu ya. Nah, biasanya kita suruh apa nih? Suruh eliminasi. Ketika suruh eliminasi ya, ketika disuruh eliminasi, nah itu kan nanti yang akan kita peroleh dari sini adalah x sama y gitu ya. Yaitu titik. Gitu. Nah, kita perhatikan kenapa persamaannya ada dua gitu. Nah, jadi nanti ketika adik-adik mau mengeliminasi, kalau variabelnya ada dua, maka dikatakan cukup kalau persamaannya ada dua. Begitu. Maka kita bisa eliminasi. Kalau misalkan variabelnya ada tiga, misalkan x plus y plus z sama dengan 10, 2x min y plus 3 sama dengan 4 misalkan, terus x plus 2y min z sama dengan 5 misalkan gitu ya. Nah, kita dikatakan cukup ini gitu ya. Kalau ada tiga variabel maka dikatakan cukup kalau ada tiga persamaan. Jadi jumlah variabel, jumlah persamaan itu mengikuti jumlah variabel. Nah, itu yang harus kita pahami ketika nanti mau menghitung SPL. Jadi untuk mencari nilai x, y dan z-nya. Gitu, sehingga kita tinggal eliminasi, nggak perlu dieliminasi, yang penting ketika kita mau eliminasi pasti akan diperoleh x, y, z-nya begitu. Cuman yang perlu kita pahami konsepnya yang pertama adalah di SPL itu ada yang namanya sejajar gitu ya, jadi garis-garisnya sejajar. Kalau sejajar berarti seperti ini gitu ya. Nah, ini berarti kita nggak bisa ngeliminasi atau nggak memperoleh nilai x-nya. Jadi di sini tidak punya solusi gitu ya. Jadi tidak punya solusi itu x, y-nya nggak ada. Seperti itu. Kenapa? Gitu ya. Kalau misalkan ini L1, kita tulis L1, ini kita tulis L2. Jadi gradien L1 itu sama dengan gradien L2 gitu. Misalkan contohnya 2x plus 3y sama dengan 6. Terus
4x plus 6y gitu ya, sama dengan 2. Nah, kita lihat di sini gradiennya sama. Atau bisa kita lihat di sini berkelipatan. Cuman koefisiennya tidak berkelipatan ya, konstantanya ya nggak berkelipatan. Maka itu pasti sejajar. Jadi kalau kita eliminasi, ini pasti ruas kirinya 0, ruas kanannya enggak 0 begitu. Oke ya, paham? Nah, yang berikutnya ada yang disebut dengan berimpit begitu ya. Jadi garis-garisnya saling berimpit. Apa sih saling berimpit? Jadi misalkan ada dua garis begini, terus berimpit dengan garis yang lain, misalkan begini gitu ya. Nah, jadi di sini ada dua garis yang berimpit. Nah, maka di sini solusinya ada banyak. Gitu ya. Jadi kalau yang ini tidak punya solusi gitu ya, yang sejajar tidak punya solusi. Kalau yang ini solusinya banyak, tak hingga. Solusi banyak ya. Atau tak hingga. Atau solusinya bukan cuma ada satu doang, gitu ya, lebih daripada satu begitu. Nah, jadi kita harus dipahami di sini ya. Contohnya apa gitu ya. Nah, ini gradiennya pasti sama gitu ya, karena kemiringannya sama. Nah, cuman bedanya apa gitu ya, kalau misalkan ini persamaannya 2x plus 3y sama dengan 6, maka persamaan yang lainnya misalkan 4x plus 6y itu sama dengan 12. Jadi artinya apa? Kelipatan gitu ya. Jadi persamaan satu dengan persamaan kedua semuanya berkelipatan, maka itu berimpit dan solusinya ada banyak. Nah, yang terakhir adalah berpotongan. Gitu ya. Yang terakhir adalah berpotongan. Jadi kita lihat di sini berpotongan itu maksudnya gimana? Nah, jadi ini ada garis L1 begini, ada garis L2. Nah, jadi ini berpotongan di satu titik. Artinya solusinya tepat satu titik. Gitu ya. Misalkan titik A. Artinya apa? Jadi kalau misalkan garis L1 melalui A atau garis L2 itu melalui A, artinya apa? L1 dengan L2 itu berpotongan di satu titik. Berarti kita bisa nyari A-nya enggak? Bisa. Dengan cara apa? Dengan cara eliminasi tadi. Karena eliminasi itu adalah mencari titik. Nah, titik ini yang kita peroleh adalah merupakan titik potongnya, begitu ya. Nah, itu jadi konsepnya kalau misalkan ada berpotongan, jadi kalau misalkan ada garis L1 melalui A, garis L2 melalui A, artinya apa? L1 dengan L2 itu berpotongan di titik A. Bagaimana cara mencari titik A-nya? Yaitu dengan cara eliminasi, begitu ya. Nah, itu adalah konsep eliminasi di SPL. Jadi kita kalau misalkan paham, nanti akan mudah menjawab soal-soal kecukupan data. Oke, kita ke soal. Gitu ya. Nah, jadi sebelum ke soal, jangan lupa like, subscribe, dan komen kalau misalkan ada yang nggak paham. Nah, kita lihat di sini soal nomor 1. Ya. Oke, sebelum kita bahas soal nomor 1, bagaimana sih strateginya menjawab ini gitu ya. Oke, kita bahas di awal dulu deh ya. Oke, bagaimana caranya strateginya ngejawab soal ini gitu. Nah, yang pertama adalah yang harus ada perhatikan. Di sini kan yang ditanya kecukupan data. Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup, begitu ya. Nah, jadi begini. Jadi kalau misalkan ketika adik meriksa nomor 1, gitu ya. Ketika lagi meriksa nomor 1, misalkan cukup om, gitu ya. Nah, kalau misalkan cukup berarti ada dua kemungkinan. Begitu jawabannya, yaitu jawabannya A atau D. Kalau nomor 1 cukup. Nah, bagaimana kita bisa tahu A sama D? Nah, jadi kalau misalkan 1 cukup, itu nggak mungkin jawabannya B, C, E. Jadi kalau misalkan ada nomor 1 cukup, terus jawabannya B, C, E, itu ya pasti salah gitu ya. Nah, jadi kalau 1 cukup, jawabannya ada dua kemungkinan, A atau D. Nah, bagaimana dengan A? Nah, ketika kita meriksa nomor 2,
itu tidak cukup, maka jawabannya adalah A. Gitu ya. Nah, kalau D, kalau ketika meriksa nomor 2 itu cukup. Begitu. Nah, itu bedanya ya. Ketika 1 cukup, terus periksa nomor 2. Kalau misalkan 2 tidak cukup, berarti jawabannya A. Kalau 2 cukup, berarti jawabannya D. Nah, kemungkinan kedua adalah kalau nomor 1 tidak cukup. Jadi kemungkinan jawabannya apa? Nah, kemungkinan jawabannya itu ada 3, gitu ya, yaitu apa? B, C, sama E. Nah, kapan B? Ketika nanti kalau kita meriksa nomor 2 cukup. Begitu, maka jawabannya adalah yang B. Nah, kapan C? Kalau ketika meriksa nomor 2 tidak cukup. Atau yang E juga sama, tidak cukup. Begitu. Cuman apa bedanya Om antara C sama E? Gitu kan, sama aja keduanya. Nah, jadi ketika 1 tidak cukup, 2 tidak cukup, jadi kemungkinan jawabannya adalah antara C sama E. Cuman bedanya apa? Nah, jadi nanti Ade harus periksa 1 dan 2. Begitu. Kalau cukup, maka jawabannya C. Kalau tidak cukup, maka jawabannya adalah E. Begitu. Oke ya, paham strategi di sini? Kalau misalkan udah paham, nanti enak ya. Oke, kita lihat sini nomor 1. Kecukupan data diketahui trapesium siku-siku ABCD, AC-nya 9. Oke, diketahui di sini AC 9. Terus berikutnya luas ABC. Oke, LABC-nya 10. L-nya 10 ABC ya. Berapakah panjang DC? Nah, DC yang ditanya X gitu ya. Ini berapa DC-nya? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, kita lihat di sini pertanyaannya itu kan berapakah gitu kan panjang DC. Otomatis gitu ya. Nah, kalau misalkan ditanya berapakah, itu kan berarti angka. Cuman kan di opsinya bukan angka. Ini kan nggak ada angka di sini. Artinya apa? Ada di sini nggak dituntut untuk ngitung, cuman dituntut untuk apa? Nah, untuk tahu cukup atau tidak cukup begitu. Jadi nggak perlu ngitung. Oke, kita simak ya bagaimana cara menjawab soal-soal TPS penalaran kuantitatif tentang kecukupan data. Yang pertama adalah kita lihat luasnya di sini ya. Oke, nomor 1, apakah cukup atau tidak? Kita periksa nomor 1 dulu ya. Nah, yang diketahui adalah L-nya 10 sama AC-nya 9. Nah, diketahui AB 4. Gitu kan. Nah, kita lihat di sini. Karena ada luas, berarti berhubungan dengan luas segitiga. Ingat luas segitiga kan tadi ada 3 rumus. Gitu ya, luas segitiga di sini ada 3 rumus begitu. Nah, cuman pakai yang mana? Alas kali tinggi, S kali S min A dan seterusnya, atau AB sin alfa begitu ya. Tergantung yang diketahuinya apa. Oke, kita lihat di sini. Nah, kalau misalkan kita pakai rumus yang pertama, berarti kan berhubungan dengan tinggi. Tergantung adik-adik nanti menentukan alasnya yang mana. Kalau misalkan alasnya AC misalkan gitu ya. Alasnya AC berarti dapat tinggi. Ingat dapat tingginya yang tegak lurus dengan AC begitu ya. Nah, ini tingginya. Jadi yang tegak lurus begitu. Cuman yang nyari itu untuk apa kan begitu ya. Nah, yang berikutnya adalah bisa juga saya pakai rumus yang kedua. Kenapa pakai rumus yang kedua? Ingat rumus yang kedua itu dipakai kalau melibatkan ketiga sisi. Nah, sedangkan di sini datanya ada 3. 1, 2, 3 begitu kan? Berarti kita dapat apa? Dapat BC. Gitu. Jadi ini dapat. Cuman ketika memperoleh BC gitu ya, ketika memperoleh BC untuk apa begitu ya BC-nya ini seperti itu ya. Nah, jadi
kita bisa pakai rumus yang pertama lagi gitu ya. Kita balik lagi yang pertama, yaitu alas kali tinggi. Cuman alasnya yang AB. Alasnya AB berarti dapat tinggi. Tingginya tegak lurus dengan AB. Cuman karena sudutnya di sini berarti harus diperpanjang AB-nya, begitu ya. Nah, gini. Ini tegak lurus. Nah, ini adalah tingginya. Jadi setengah alas kali tinggi. Jadi kalau misalkan L-nya sama dengan setengah AB gitu ya, dikali tinggi. Nah, L-nya ada, AB-nya ada, tingginya dapat nggak? Dapat. Begitu. Nggak usah dihitung tingginya berapa, nggak penting gitu ya. Nah, sedangkan di sini DA itu sejajar dengan ya. Gitu. Misalkan ini B aksen deh, CB aksen. DA sejajar dengan B aksen. Berarti ini juga dapat dong gitu. Oke ya. Nah, ketika ini dapat, saya mau nyari X. Dapat enggak? Dapat. Kenapa? Nah, ini kan segitiga siku-siku. Ada Pitagoras, begitu ya. Jadi Pitagorasnya adalah CD kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurangi DA kuadrat, kan begitu. Oke, ada 3 data. Nah, 2 data diketahui, ini dapat, ini pasti dapat, begitu. Jadi cukup enggak ini? Cukup. Nah, jadi nanti adik-adik nggak usah ngitung, kelamaan kalau harus ngitung gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi kita hanya butuh cukup atau tidak cukup, seperti itu ya. Oke, yang berikutnya adalah kalau satu cukup, jawabannya apa? Satu cukup tadi jawabannya antara A sama D, begitu. Cuman gitu ya, kita belum tahu nih A atau D, berarti kita harus periksa 2. Nah, ketika kita meriksa 2, maka yang satu jangan diikutkan gitu ya. Kita hapus lagi, kita periksa 2. Nah, ketika kita mau meriksa 2 gitu ya. Nah, kita meriksa 2 berarti AB-nya jangan diikutkan. Jadi yang diikutkan adalah yang diketahui dari awal. AC-nya 9 sama luas ABC-nya adalah 10, begitu ya. Nah, terus yang 2 ini BC 7. Cukup enggak? Nah, kita lihat menggunakan rumus yang kedua. L sama dengan akar S dikali S min A dikali S min B dikali S min C, begitu kan? Nah, ada berapa data? Ada 4. 1, 2, 3, 4. Dikatakan cukup kalau 3 data diketahui. Yaitu apa? Ini 1, 2, 3. Dapat apa? Dapat AB. Begitu ya. Karena apa? Rumus yang kedua ini adalah melibatkan ketiga sisi gitu. Jadi BC, AC sama AB luasnya ada. Jadi karena 3 data diketahui berarti AB pasti dapat. Nah, dengan cara yang sama seperti tadi, karena AB-nya dapat berarti dapat tinggi juga, begitu ya. Karena luasnya ada, ya kan? Luas setengah AB dikali CB aksen, begitu. Berarti bisa nggak nyari CB aksen? Bisa, karena luasnya ada, AB-nya ada, kan begitu. Jadi CB aksen pasti dapat. Ini juga dapat, gitu ya. Nah, ini juga dapat. Nah, dengan cara Pitagoras, ingat Pitagoras itu ada 3 data. Berarti ketika diketahui 2 data, berarti ini dapat juga, begitu ya. Nah, itu yang disebut dengan kecukupan data. Jadi ini juga cukup. Jawabannya apa? Jawabannya adalah dodol, gitu ya. Karena kalau 1 cukup, 2 cukup, berarti dodol. Oke. Nah, berikutnya adalah soal nomor 2. Oke, sebelum kita bahas soal nomor 2, kalau misalkan yang nomor 1 nggak paham, bisa tanya di kolom komentar. Oke ya. Nomor 2, soal yang sama seperti tadi, cuman beda yang diketahui gitu ya. Diketahui DC-nya 8. Nah, DC-nya yang diketahui. Luas ABC-nya adalah 10. Oke, di sini luasnya sama 10, begitu ya. Berapakah panjang diagonal AC? Nah, cuman yang ditanya adalah AC. Oke, next berikutnya. Ketika kita mau mencari diagonal AC gitu ya, kita lihat komponen-komponen apa aja yang diketahui. Nomor 1, apakah cukup? Begitu ya, BC sama dengan 7, diketahui BC 7. Oke, nah sekarang gitu ya,
kita mau nyari apa nih? Luasnya di sini segitiga ABC, berarti L-nya gitu ya, itu ada 3 rumus kan, setengah alas kali tinggi L-nya akar S kali S min A kali S min B kali S min C, begitu. Nah, cuman ketika nyari ini gitu ya, berarti alasnya kan yang diketahui kan sisinya cuma BC doang, berarti tingginya yang ini, begitu. Ini dapat, cuman masalahnya bisa buat apa nih, begitu. Bisa nggak bisa gitu ya. Ini nggak bisa kalau misalkan BC diketahui, karena dapat tingginya yang ini, jadi nggak dapat, begitu. Dan untuk nyari ininya juga nggak bisa ya. Kenapa? Karena misalkan ini B aksen, berarti BB aksen juga ini nggak bisa nih, sulit seperti itu ya, jadi nggak bisa. Nah, jadi nomor ini tidak cukup. Oke, berarti kalau misalkan satu tidak cukup, tadi jawabannya adalah antara B, C atau E, begitu. Nah, berarti kita periksa 2, cukup atau tidak. Nah, ketika kita meriksa 2, berarti yang satu jangan diikut sertakan lagi, gitu ya. Nah, nomor 2 adalah AB diketahui. Oke, AB-nya berapa? 4. Nah, karena AB diketahui berarti dapat tinggi dong. Dapat begini ya. Dapat tinggi. Nah, ini dapat tinggi. Jadi misalkan ini berarti tingginya dapat. Kalau tingginya dapat berarti DA juga dapat, begitu kan? Nah, karena DC ada, DA dapat, berarti X juga dapat dengan triple Pythagoras, kan begitu ya. Oke, berarti ini cukup. Artinya apa ya? Kalau misalkan cukup berarti jawabannya adalah bebek, begitu ya. Kenapa? Kalau misalkan satu tidak cukup, jawabannya kan antara B, C, E gitu. Nah, kita periksa 2. Ketika 2 cukup maka jawabannya B. Selesai, begitu ya. Oke. Nah, kalau misalkan Anda nggak paham, silahkan tanya di kolom komentar. Berikutnya adalah soal nomor 3. Seperti ini. Segi 5 ABCDE terbentuk dari 2 segitiga siku-siku ABC dan ABE dengan BC adalah 12. BC-nya di sini 12. Sisi AC dan BE berpotongan di titik D. Nah, ini ya. Jika luas ABC apa juga luas ABD adalah 48. Nah, ini ABD 48. Begitu ya. Nah, yang ditanya adalah jarak dari titik C ke BE. Nah, ini CE-nya ke BE, berarti harus tegak lurus dengan BE kalau nyari jarak ya. Nah, ini yang ditanya. Oke, putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab tersebut, gitu ya. Nah, AC cukup enggak nih? Ya, kita lihat aja AC. AC mana? Ini AC kan. Oke. AC adalah 14. Kita lihat segitiga ABC. Ini kan segitiga siku-siku kan? Bisa dapat luasnya enggak? Bisa. Luas. Jadi karena setengah alas kali tinggi. Alasnya mana? Alasnya 12, tingginya 14. Berarti luas ABC dapat enggak? Dapat, begitu ya. Karena ABC dapat, berarti berikutnya adalah kita menentukan luas BDC. Luas BDC dapat enggak? Dapat. Dengan cara gimana? Luas ABC segini gitu ya, dikurangi luas BDA, kan begitu ya. Nah, berarti luas ABC dikurangi luas BDA, begitu. Nah, berarti dapat enggak luas BDA? Dapat. Apa luas BDC? Dapat, gitu ya. L ini dapat. Oke. Karena L ini dapat, gitu ya, dan ini setengah alas kali tinggi, berarti DC juga dapat dong, gitu ya. Pakai apa? Pakai rumus luas setengah alas kali tinggi. Alasnya siapa? Alasnya 12, tingginya DC, kan begitu ya. Berarti dapat. Kalau ini dapat berarti DB dapat, gitu kan. Ya udah, karena DB dapat, ini sebagai alas berarti tingginya juga dapat karena luasnya ada.
begitu. Jadi pakai rumus setengah alas kali tinggi gitu kan. Oke ya, jadi selesai. Jadi ini cukup. Bagaimana dengan BE gitu ya. Nah, kita konstruksi ulang untuk BE gitu ya. Nah, kita lihat di sini BE apakah cukup atau tidak gitu ya. Nah, tadi BC-nya adalah 12, terus ABD-nya adalah 48. Nah, yang ditanya adalah masih sama gitu ya, ini X, cuman yang diketahui adalah BE gitu. Nah, luasnya ini 48. Dari informasi ini gitu ya, kita bisa memperoleh nggak bisa memperoleh apa-apa gitu. Kenapa? Ya di sini BE nggak bisa nyari apa-apa kalau diketahui BE luasnya ini, karena udah nggak ada hubungannya gitu ya semuanya, sehingga jadi ini tidak cukup. Jadi jawabannya apa? Gitu, jawabannya adalah yang A. Oke, jadi kalau misalkan ada yang nggak paham silahkan tanya di kolom komentar. Oke, kita lanjut nomor 4 SBMPTN 2019. Ini UTBK sesi kedua ya. Kita lihat di sini segi 5 ABCDE terbentuk dari dua segitiga siku-siku ABC dan ABE dengan AE-nya 5. Sisi AC dan BE berpotongan di D. Oke, seperti gambar ya. Diketahui AE-nya adalah 5. Terus diketahui juga luas ABD LABD 48. Yang ditanya adalah jarak E ke AC. Oke, ini titik E nya jarak ke AC seperti ini. Nah, ini X nya kita cari ya. Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke, kita lihat AC, diketahui AC AC 14. Nah, untuk diketahui AC kita bisa peroleh apa di sini. Nah, jadi ini sangat sulit ya. Dari informasi yang kita peroleh, AE itu adalah tinggi dari alasnya BD. Berarti kalau BD sih dapat gitu ya. Kalau BD dapat, itu kalau BD dapat karena tingginya adalah AE, luasnya adalah 48. Nah, cuman kita belum bisa memperoleh nilai dari sisi ini ya, sisi AD-nya ya. Kalau misalkan sisi AD-nya dapat atau luas ADE-nya dapat, berarti kita bisa cari gitu. Cuman karena nggak dapat informasi ini ya masih kurang gitu ya. Nyari AB juga sulit karena ketiga sisinya nggak diketahui, AD nggak dapat, jadi ini sulit untuk mencari AB juga walaupun BD dapat begitu. Jadi kalau misalkan BD dapat ya kita nggak bisa mencari gitu ya. Oke, jadi informasi ini belum cukup. Nah, berikutnya adalah mencari ini belum cukup ya, jadi tidak cukup. Nah, berikutnya adalah kita menentukan BE. Apa diketahui BE, berarti informasi yang sudah didapat ini kita hapus gitu ya. Pertanyaannya masih sama, diketahui BE. BE-nya adalah 16. Oke, kalau misalkan BE dapat, ini berarti AB dapat gitu ya, karena AEB ini AEB itu adalah segitiga siku-siku, berarti AB dapat begitu ya, pakai Pitagoras. Nah, karena AB dapat berarti kita juga bisa memperoleh dari luas 48 dengan tinggi AE, maka alasnya adalah BD, ini juga dapat. Nah, berarti di sini kita lihat luasnya ada 48, AB-nya dapat, BD-nya dapat, berarti kita dapat AD gitu ya. Pakai apa? Pakai rumus luas sama dengan akar S kali S min A gitu ya. S min B kali S min C
C begitu. Sehingga kita dapat AD. Begitu. Kalau AD dapat berarti ED juga dapat. Udah berarti X sama dengan gitu kan. Dapat juga pakai kesebangunan. Jadi X sama dengan AE dikali ED dibagi AD. Oke, berarti ini cukup. Oke, jadi kalau misalkan satu tidak cukup gitu ya, berarti jawabannya antara B, C, E. Nah, karena 2 cukup berarti jawabannya adalah bebek, begitu ya. Oke, jadi jawabannya adalah bebek. Berikutnya soal nomor 5. Segi 5 ABCDE terbentuk dari 2 segitiga siku-siku. Diketahui AE-nya 5. Terus BC-nya 12. Yang ditanya adalah luas ABD-nya juga ada ya, 48. Yang ditanya adalah jarak D ke AB. Nah, jarak D ke AB ini 48 ya, ABD-nya. Nah, kita lihat gitu ya rumus ini untuk mencari X. Nah, berarti AC cukup enggak? Cukup gitu ya, walaupun nggak dikasih tahu ini udah cukup. Kenapa? 1 per X itu samanya 1/5 ditambah 1/12 kan, jadi otomatis cukup. 1 cukup berarti jawabannya antara A sama D. Nah, bagaimana dengan BE? BE juga cukup gitu, jadi jawabannya adalah dodol gitu. Oke, gampang ya. Berikutnya adalah nomor 6. Segi 5 ABCED terbentuk dari 2 segitiga ABC dan BAD. AD-nya 3. Oke, dapat AD-nya 3 di sini. Luas AED. AED adalah 12, ini 12 luasnya. Begitu. Berapakah jarak E ke AB? Oke, masih ini sama ya pertanyaannya. Nah, putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke, diketahui adalah BD. BD dapat nih. Gitu ya, 12. Berarti AB dapat dong gitu ya. Kenapa dapat? Karena pakai Pitagoras begitu ya. Jadi AB kalau misalkan pakai rumus AB kuadrat sama dengan BD kuadrat min AD kuadrat kan begitu. Karena ini dapat berarti AB juga dapat kan. Nah, berikutnya mencari nilai X. Nah, kita tahu luasnya dapat nih. Alasnya AD juga ada, berarti dapat dong tingginya ini. Gitu, berarti tingginya dapat. Atau setara dengan misalkan kita sini F, berarti AF-nya juga dapat. Gitu ya. Nah, AF dapat, berarti F karena AB dapat tadi gitu. Jadi karena AB-nya dapat, berarti BF juga dapat. Udah, berikutnya tinggal pakai kesebangunan gitu. Jadi pakai kesebangunan BF per EF sama dengan, dan ingat kesebangunan itu kan butuh berapa? Butuh 3 gitu ya. Jadi ini ada, berarti ini juga pasti dapat begitu ya. Berarti AB per AD. Ini ada. Berarti oke, EF ya yang dicari ya. Ini ada, berarti ini juga dapat. Jadi jawabannya nomor 1 cukup. Kalau 1 cukup, oke, kita periksa 2. Jawabannya adalah tadi kalau misalkan 1 cukup, berarti jawabannya adalah antara A sama D gitu ya. Kalau misalkan 1 cukup, oke, kita periksa 2, kita hapus lagi untuk periksa 2, berarti dihapus lagi informasinya begitu ya. Jadi AD sesuai dengan yang diketahui 3, luas AED juga 12 gitu ya. Berarti dari sini kita dapat tingginya ya gitu, ini dapat. Nah, yang ditanya adalah sini EF, berarti AF-nya juga dapat begitu. Oke, yang diketahui adalah AB. AB berapa? AB-nya adalah 11 begitu ya. Oke, karena AF dapat, berarti BF juga dapat. Nah, karena informasinya ini ada begitu ya. Ini juga ada, ya berarti cukup
untuk mencari X. Jadi jawabannya adalah dodol. Begitu. Jadi nggak usah pakai ngitung. Oke ya. Nah, jadi kalau misalkan ada yang nggak paham, silahkan tanya di kolom komentar. Berikutnya, nomor 7. Nomor 7 di sini garis-garis sejajar. Kita perhatikan. X dengan ini gitu ya. Berarti sama. Ini juga X derajat. Kenapa? Karena sehadap. Gitu ya, ini sehadap. Oke. Karena X-nya 115 dan X dan W itu adalah berpeluru 180, begitu ya. Nah, X-nya ada, berarti dapat dong W-nya, gitu ya. Berarti cukup, begitu. Jadi nggak usah ngitung berapa, gitu ya, ngabisin waktu kalian ngitung. Yang penting cukup, gitu ya. Nah, yang kedua, satu cukup berarti jawabannya adalah antara A sama D, begitu. Jadi antara A sama D. Kita lihat, kita hapus yang ini. Oke, di sini ada Z sama Y. Karena Z sama Y, ini kan Z sama Y. Nah, hubungan W dengan Z ini apa gitu. Nah, kita kan tahu rumusnya ya. Kalau sudut di luar segitiga, jadi Z itu sama dengan W ditambah Y. Begitu. Nah, yang ditanya adalah W. Berarti W sama dengan Z min Y. Nah, sedangkan Z min Y sendiri adalah 65. Oke, berarti ini juga cukup. Satu cukup, jawabannya antara A sama D. Dua cukup, berarti jawabannya dodol, begitu. Oke, next berikutnya adalah nomor 8. SBMPTN 2019, ini UTBK 1. Kita perhatikan, AE berpotongan dengan BD, berapakah X min Y? Oke, berapakah X min Y? Yang pertama kita lihat AB sama dengan BC, gitu ya. Nah, oke. Terus sama dengan AC. Berarti segitiga sama sisi. Ketika segitiga sama sisi berarti ini 60 dong, gitu kan? Atau sama dengan si X-nya, gitu kan? Berarti ini sama dong si X. Nah, berarti X sama Y sama dong, gitu kan? X sama Y sama. Berarti bisa diperoleh X min Y berarti sama dengan 0. Dapat dong, gitu ya. Berarti ini cukup. Begitu. Oke, berikutnya adalah yang opsi kedua. Ingat, kalau misalkan satu cukup berarti jawabannya adalah antara A sama D. Oke, kita lihat opsi kedua. DE sama dengan EC sama dengan DC. Berarti dapat dong Y-nya ya 60 derajat karena segitiga sama sisi. Nah, berarti ini 60 derajat. Nah, cuman untuk mencari ini berapa? Kita nggak tahu, begitu ya. Untuk mencari si X. Dan ini juga yang B-nya juga nggak tahu berapa. Ingat, jumlah sudut segitiga X di A ditambah B ditambah C itu sama dengan 180. Dikatakan cukup kalau dua sudut diketahui. Nah, karena ini nggak tahu, ini nggak tahu, berarti belum cukup untuk memperoleh nilai sudut dari si X ini. Berarti ini tidak cukup. Jadi jawabannya adalah A, begitu. Oke, next. Kalau misalkan ada yang nggak paham, silahkan tanya di kolom komentar. Berikutnya adalah nomor 9. SBMPTN 2019 UTBK 1. Pada segitiga di atas, berapakah panjang CD? Nah, ini kasih bangunan seperti ini, gitu ya. Berarti ada 4 data, berarti dikatakan cukup kalau 3 diketahui ya. Nah, kita lihat di sini. Ini sama dengan 6, berarti 3AB sama dengan 6. AB-nya dapat dong, AB-nya adalah 2, begitu ya. Terus 3BC, BC-nya juga sama 2. Terus 2AE, 2AE itu berarti 3AE-nya ya. DE juga sama 3. Nah, pertanyaannya adalah apakah cukup untuk mencari si X? Nah, berarti kita pakai perbandingan. Nah, X itu adalah yang bersesuaian adalah EB kan. Y. Nah, ini enggak, belum ada, ini belum ada, berarti enggak cukup.
Kenapa nggak cukup? Ya kita lihat AE gitu ya dibagi dengan EB sama dengan AD dibagi dengan CD kan. Nah berarti kan AE nya ada, terus EB nya belum ada, terus AD nya ada, CD nya belum ada. Nah karena ada dua yang nggak diketahui, jadi kita nggak bisa mencari kesebangunan ini. Oke ya, jadi seperti itu. Jadi ini belum cukup. Nah kalau tidak cukup berarti antara B, C sama E jawabannya begitu. Oke, kita periksa nomor 2. Ketika kita meriksa nomor 2 berarti nomor 1 jangan diikut sertakan begitu. BE adalah 2. Nah terus bagaimana untuk mencari CD? Ya nggak bisa gitu kan, karena nggak ada perbandingan yang bersesuaiannya gitu ya. Kalau misalkan ada AE per AD-nya diketahui, otomatis kita bisa nyari CD. Berarti di sini belum cukup gitu ya. Jadi 2 tidak cukup. Nah, ketika 1 tidak cukup, 2 tidak cukup, berarti jawabannya adalah antara C sama E. Cuman bedanya apa C sama E? Nah, ketika C sama E berarti dua-duanya harus diikut sertakan. Oke, dua-duanya diikut sertakan, kita kembalikan lagi. Berarti ini 2, ini 2, ini 2, ini 3, ini 3. Begitu. Ini X. Nah, ini baru nih. Ada. 3 data ada, berarti ini cukup. Jadi jawabannya adalah yang C, begitu. Oke. Berikutnya adalah nomor 10. Bagaimana cara menyelesaikan nomor 10? Sudut-sudut yang disajikan di bawah ini terbentuk dari perpotongan 3 garis berbeda pada satu titik. Berapakah nilai Y? Yang ditanya adalah Y-nya berapa? Nah, kita lihat di sini. Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 cukup. Nah, kita lihat di sini U gitu ya. U ditambah V sama dengan Y ditambah Z. U ditambah V sama dengan Y ditambah Z. Kita lihat antara V sama Y itu bertolak belakang, berarti sudutnya sama. Kalau sama berarti ini gitu ya. Jadi U sama dengan Z. Oke, berarti U sama dengan Z. Begitu ya. Nah, apakah cukup untuk mencari nilai Y? Nah, kita nggak tahu karena sudut dari ini juga nggak tahu. Dan ini antara U ditambah Z ditambah Y ini adalah 180 derajat. Begitu. Cuman karena ada dua yang ada 2 variabel yang nggak diketahui. Nah, cuman di sini U sama Z-nya sama berdasarkan ini ya. Berarti bisa ditulis 2U ditambah Y sama dengan 180 derajat. Jadi nggak cukup untuk mencari Y-nya karena U-nya nggak tahu berapa sudutnya. Begitu. Jadi ini tidak cukup. Nah, bagaimana dengan opsi 2? Kalau 1 tidak cukup, berarti jawabannya adalah B, C, sama E. Begitu. Nah, kita periksa nomor 2 apakah cukup atau tidak. Dengan cara yang sama diperoleh, ini yang ditanya, U ditambah W sama dengan U ditambah W sama dengan Z ditambah X. Nah, kita lihat di sini W sama Z itu bertolak belakang, sudutnya sama. Berarti ini bisa dibuang sehingga kita peroleh X sama dengan U. Udah jelas di sini ya, X sama dengan U itu juga bertolak belakang. Nah, artinya apa di sini gitu ya? Artinya ya kita belum bisa menemukan nilai Y karena salah satu sudutnya nggak dikasih tahu. Kalau dikasih tahu ya berarti bisa jawab, sehingga 2 tidak cukup. Ketika 2 tidak cukup gitu ya, tidak cukup berarti jawabannya adalah antara C sama E begitu. Nah, berarti caranya gimana? Dua-duanya dilibatkan. Jadi kalau antara C sama E berarti tinggal dilibatkan dua-duanya. U ditambah V sama dengan Y tambah Z gitu ya. Nah, cuman ini habis jadi U sama dengan Z
Oke, dapat. Terus berikutnya adalah di sini U juga sama dengan X. Terus U sama dengan X, ya udah jelas gitu ya. U sama dengan X dan X sama dengan Y juga. Nah, berarti di sini kalau kita jumlahin U ditambah Z ditambah Y sama dengan 180. U sama dengan ini Z berarti bisa kita tulis 2U plus Y sama dengan 180. Nah, cuman karena salah satunya nggak didapatin berarti ini tidak cukup. Begitu ya. Jadi jawabannya adalah yang E. 1, 2 juga tidak cukup. Jadi jawabannya adalah yang E. Berikutnya adalah nomor 11. Misalkan X, Y menyatakan koordinat titik A pada bidang, apakah A terletak pada kuadran 2? Oke, berarti kita harus tahu ya kuadran 2 itu di mana. Ini X, ini Y. Ini kuadran 1, ini kuadran 2, begitu ya. Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 cukup untuk menjawab titik A ini terletak pada kuadran 2 ya. Nah, ini kita jabarin. X kuadrat min Y kuadrat sama dengan 4X min Y. Berarti ini bisa kita tulis X plus Y dikali X min Y sama dengan 4X min Y. Nah, ini coret-coret sehingga diperoleh X plus Y sama dengan 4. Nah, ini adalah berupa garis. Itu garis X-nya 4, Y-nya 4, sehingga berupa garis. Sehingga ada 3 kemungkinan di kuadran 2, kuadran 1 atau kuadran 4. Berarti ini tidak cukup. Kalau tidak cukup berarti jawabannya antara B, C sama E, begitu. Periksa 2 apakah cukup. Nah, 2 juga sama. Ini adalah garis lurus. Kalau garis pasti gitu ya, minimal ada dua kuadran. Seperti itu. Jadi, kalau kita gambar 2X min Y sama dengan 1, berarti X-nya adalah setengah begitu ya. Terus Y-nya adalah min 1. Nah, oke. Jadi di sini antara kuadran 1, 4 sama 3. Jadi ini juga sama tidak cukup. Seperti itu. Nah, kalau misalkan 1 tidak cukup, 2 tidak cukup, jadi jawabannya antara C sama E. Begitu. Tinggal cek 1, 2. Tadi satunya adalah ini ya. Kita dapat ini satunya X plus Y, ya 2-nya adalah 2X min Y sama dengan 1. Tinggal ditambahin eliminasi, jadinya 3X sama dengan, oke salah ini ya, 3X sama dengan 5, X-nya sama dengan 5/3. Oke. Nah, karena X-nya positif gitu ya, 5/3 itu anggaplah di sini gitu ya. Ini 5/3, berarti ketika kita cari Y-nya, titiknya antara kuadran 1 sama kuadran 4 begitu. Jadi bisa nyari Y-nya, boleh langsung ke sini, X-nya disubstitusi begitu. Jadi X-nya adalah 5/3 ditambah Y sama dengan 4. Jadi Y sama dengan 4 min 5/3. Jadi sama dengan, nah ini kan positif ya. Jadi kuadran 1. Begitu. Jadi nggak cukup juga. Jadi jawabannya adalah yang E. Nomor 12 SBMPTN 2019. Oke, misalkan X, Y menyatakan koordinat suatu titik pada bidang XY dengan X tambah Y tidak sama dengan 0. Apakah X lebih besar dari 2Y? Oke, kita periksa di sini. Nomor 1. Nomor 1 apakah cukup atau tidak? Kita lihat. Kalau kita jabarkan, ini jadinya X plus Y dikali X min Y, begitu ya, sama dengan 4 min Y X plus Y. Oke, X plus Y kita hapus sehingga X min Y sama dengan 4 min Y. Nah, ini kita coret juga gitu ya, sehingga kita peroleh X-nya adalah 4. Nah, X-nya 4 berarti ini adalah fungsi konstan. Fungsi konstan kalau misalkan kita bikin kurva seperti ini ya.
X sama dengan 4 berarti seperti ini. Begitu, jadi X-nya 4. Nah, berarti ini titik-titiknya. Apakah X-nya udah pasti lebih besar daripada 2Y? Nah, misalkan kalau Y-nya 1, misalkan titik 4,1 mungkin iya gitu ya. Jadi X lebih besar daripada 2Y. Bagaimana kalau misalkan X-nya 2? Kalau X-nya 2, apakah X lebih besar daripada 2Y? Nah, jadi ketika X-nya 2, ketika Y-nya 2, begitu ya, sehingga kita peroleh X apakah lebih besar daripada 2Y, ya kita coba. X-nya adalah 4, Y-nya adalah 2. Nah, sedangkan di sini 4 lebih besar daripada 4. Salah ya. Oke, kalau misalkan X-nya 3, begitu. Apa Y-nya 3, X-nya 4. Jadi kita peroleh X-nya 4, Y-nya 3 ya. Jadi 4 lebih besar daripada 2 kali 3. 4 lebih besar daripada 6. Oke, jadi belum cukup. Begitu. Jadi pernyataan 1 tidak cukup. Karena bisa lebih besar, bisa kurang dari. Karena himpunan titik-titiknya berada di sini. Atau kalau masih dalam bentuk garis, bisa ada 2 kemungkinan ya. Jadi ini tidak cukup. Oke, kalau misalkan 1 tidak cukup, berarti jawabannya adalah antara B, C, sama E. Begitu, berarti kita periksa 2. Apakah 2 cukup? Begitu ya. Apakah 2 cukup? Nah, kita lihat di sini, kita peroleh X plus Y plus 2Y sama dengan 1. Nah, ini juga masih berupa garis. Jadi bergantung pada nilai X sama Y-nya. Ya kita ambil aja, misalkan Y-nya 1. Kalau Y-nya 1 berarti X-nya berapa? X-nya min 1 kan. Kita ambil aja gitu ya, titik yang terletak pada X plus 2Y. Jadi kalau misalkan Y-nya 1 berarti kita substitusi deh. X plus 2Y 1 sama dengan 1 gitu ya. Nah, diperoleh di sini X-nya sama dengan min 1. Nah, berarti apakah X lebih besar daripada 2Y? Tidak, gitu ya. Jadi seperti itu. Karena apa? X, Y itu adalah titik-titik pada bidang XY. Nah, jadi di sini oke, cuman di sini nggak boleh ya kalau X-nya min 1 dengan Y-nya 1, karena kalau dijumlahin hasilnya 0, jadi nggak boleh. Oke, misalkan Y-nya 2 begitu ya. Boleh Y-nya 2. Nah, ketika Y-nya 2 berarti sama dengan 1. Nah, otomatis kan X-nya negatif ya. Minus 3. Nah, jadi seperti itu. Ketika minus 3, nah kita lihat di sini apakah benar lebih besar daripada 2Y. Jadi X-nya minus 3 lebih besar daripada 2 kali Y-nya tadi 2 ya. Min 3 lebih besar daripada 4, salah kan? Nah, jadi kalau misalkan berupa garis, ada 2 kemungkinan, bisa lebih besar, bisa kurang dari. Begitu. Jadi ini juga tidak cukup. Nah, kalau misalkan tidak cukup, jadi 1 enggak cukup, 2 enggak cukup. Ini juga tidak cukup. Berarti kemungkinan jawabannya adalah C sama E. Begitu. Jadi kalau misalkan C untuk menyeleksi C atau E, berarti kita butuh dua-duanya. Tadi di sini udah diperoleh X-nya sama dengan 4 kan begitu ya. X-nya sama dengan 4, tinggal disubstitusi. Jadi ke persamaan kedua, jadi 4 sama dengan 1 min 2Y. Sehingga kita peroleh 2Y sama dengan min 3, berarti Y-nya sama dengan min 3 per 2, atau 2Y-nya udah langsung, karena di sini ada 2Y, berarti 2Y-nya adalah minus 3, begitu ya. Nah, sehingga kita peroleh apakah X-nya lebih besar daripada tuh, ya udah jelas gitu. Jadi cukup. Jadi jawabannya adalah yang C, nomor 12. Karena apa? Karena 1, 2 cukup. X-nya 4, diperoleh Y-nya 2Y-nya adalah minus 3. Jadi udah pasti lebih besar daripada, jadi X-nya lebih besar pada 2Y. Nah, jadi seperti itu ya.
Jadi kalau misalkan 1 tidak cukup, 2 tidak cukup, maka kemungkinan jawabannya adalah C sama E. Maka kita butuh dua-duanya. Nah, kalau dua-duanya cukup berarti C. Kalau dua-duanya nggak cukup berarti E. Begitu ya. Oke, next. Nomor 13. Masih soal yang sama. Apakah ini cukup? Kita lihat. Dengan cara yang sama gitu ya. Pernyataan 1. Apakah cukup? X plus Y. X min Y sama dengan 4 min Y X plus Y. Nah, ini buang gitu ya. Nah, sehingga kita peroleh ini X min Y sama dengan 4 min Y. Y-nya bisa hilang, jadinya X-nya sama dengan 4. Apakah X-nya sama dengan 4 cukup? Tidak, karena tergantung pada nilai Y-nya gitu ya. Jadi ini tidak cukup untuk menyatakan X lebih besar daripada 2Y. Tidak cukup. Oke, berikutnya adalah periksa nomor 2. Nah, ketika periksa nomor 2 bisa kita lihat X min Y, X min 2Y itu sama dengan 1. Nah, sedangkan ini sendiri kalau kita pindahin X min 2Y itu lebih besar daripada 0. Sedangkan X min 2Y itu adalah hasilnya sama dengan 1. Jadi udah pasti betul. Begitu ya, karena apa? X min 2Y-nya adalah 1, jadi 1 lebih besar daripada 0. Jadi sini cukup, sehingga jawabannya adalah kalau 1 tidak cukup, tadi kan jawabannya antara A sama D. Terus oke, salah ya. Jadi kalau misalkan 1 tidak cukup, jawabannya adalah antara B, C sama E. Begitu. Nah, karena 2 cukup berarti B jawabannya. Jadi yang CE salah gitu ya. Oke, jadi jawabannya adalah bebek nomor 13. Oke, berikutnya adalah soal nomor 14. Sebelum kita bahas soal nomor 14, kalau misalkan ada yang ditanyakan, ada yang belum paham, silahkan tanya di kolom komentar. Jadi seperti itu. Oke, berikutnya. Nomor 14. Nomor 14 di sini masih sama, cuman yang ditanya apakah X lebih besar daripada Y. Kita lihat di sini gitu ya, X plus Y sama dengan 3. Nah, di sini juga sama gitu ya. Belum tentu juga karena tergantung nilai X sama nilai Y-nya. Jadi supaya 3 kan bisa aja X-nya adalah misalkan X-nya 1, Y-nya 2. Berarti salah dong gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi untuk persamaan ini tidak cukup, belum cukup gitu ya. Jadi kalau misalkan 1 tidak cukup berarti kemungkinannya adalah jawabannya B, C sama E. Nah, kita lihat opsi 2. Opsi 2 itu apa? Kita jabarin X plus Y dikali X min Y sama dengan 3 min Y X plus Y. Begitu, ini coret-coret sehingga kita peroleh X-nya sama dengan 3. Nah, ketika X-nya sama dengan 3, nah ini bergantung pada nilai Y-nya. Karena Y-nya tidak terikat sehingga Y-nya bisa berapa aja. Begitu, kalau X-nya udah pasti 3. Nah, maka belum tentu juga X-nya lebih besar daripada Y. Bisa aja Y-nya 4, Y-nya 5, begitu ya. Jadi ini juga tidak cukup. Begitu. Nah, jadi kalau misalkan 1 tidak cukup, 2 tidak cukup, berarti kemungkinan jawabannya adalah C sama E. Apa yang berikutnya? Berikutnya adalah kita gabungkan 1 sama 2. Nah, 2-nya udah dapat, X sama dengan 3. Ya kita substitusi ke sini, dapat Y-nya 0. Begitu ya, kita substitusi ke persamaan 1. Jadi X plus Y sama dengan 3, kita udah dapat X-nya 3. Kita substitusi, jadi dapat Y-nya sama dengan 0. Begitu ya. Nah, berarti di sini cukup. Kenapa? Karena X-nya 3, Y-nya 0. Jadi X lebih besar daripada Y, cukup. Jadi jawabannya adalah yang C, karena 1, 2 cukup. Oke, paham? Kalau misalkan ada yang nggak paham, silahkan tanya di kolom komentar. Berikutnya adalah soal nomor 15 UTBK tahun 2020. Oke, yang kemarin ya. Kita simak.
Ada segitiga ABC sama kaki dengan AC sama dengan BC. Oke, ini sama kaki ya. Gitu. CF, AD, BE berpotongan tepat satu titik. Ingat, ketika berpotongan tepat satu titik itu ada 3 kemungkinan. Gitu ya. Yang pertama adalah bisa aja garis tinggi. Gitu ya. Yang kedua adalah bisa juga garis berat. Bisa juga garis bagi. Kenapa? Karena ketiga ini gitu ya berpotongan tepat pada satu titik. Oke. Nah, cuman kalau untuk CF kita lihat karena segitiga sama kaki, kan segitiga sama kaki nih CF ya. Berarti CF itu adalah udah pasti garis tinggi. Udah pasti garis bagi, udah pasti garis berat. Karena ini sama juga ya. Seperti itu. Oke. Nah, cuman kita belum tahu apakah garis bagi, garis berat, sama garis tinggi. Gitu. Jadi kalau misalkan salah satu adik diketahui, maka semuanya akan seperti itu. Gitu ya. Oke, apakah pernyataan satu cukup untuk menjawab besar sudut ACF? Jadi ACF itu adalah ini yang dicari. X misalkan, itu yang dicari. Yang diketahui adalah, oke, nomor 1 apakah cukup atau tidak. DAB. DAB, oke, berarti ini adalah 30. Nah, kita lihat, ingat, ketika kita mau mencari sudut, berarti sudutnya itu harus harus berapa? Syarat cukup, 2 sudut diketahui kan, misalkan. Nah, kan seperti ini ya. Jadi alfa, beta, gamma. Begitu. Nah, jadi kalau misalkan 2 sudutnya diketahui, pasti kita bisa nyari sudut yang lain. Karena ini ada 3 variabel alfa tambah beta tambah gamma, itu sama 180. Jadi kalau 2 data diketahui, berarti cukup begitu. Oke ya, nah sedangkan di sini kita lihat segitiganya adalah ini. Gitu ya, ACF. Oke, nah F-nya udah dapat 90. Cuman kita belum tahu sudut A-nya. Begini ya. Nah, sudut A-nya belum tahu, sehingga kita belum bisa menentukan sudut X-nya ini atau sudut ACF-nya ini. Cuman kita bisa menentukan sudut ini, gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi, karena dua data belum diketahui, baru 1 data yang diketahui, yaitu 90, sehingga kita tidak bisa menentukan nilai X. Jadi, ini tidak cukup. Nah, oke. Berikutnya adalah nomor 2. Ketika kita nyeleksi nomor 2, nomor 1-nya jangan diikut sertakan, berarti dihapus lagi gitu ya. Tapi tetap ini diketahui, ini juga sejajar, yang ditanyakan adalah X. Gitu. AD dan BE garis bagi. Nah, ini garis bagi straight gitu ya. Nah, berarti kalau salah satu garis bagi gitu ya, sebenarnya nih bisa aja ini nggak usah disebutkan begitu ya, AD aja. Nah, otomatis pasti semuanya akan ngikutin garis bagi. Karena apa? Tepat satu titik itu ada 3 kemungkinan. Kalau satunya garis bagi, maka yang lain pasti garis bagi. Begitu ya. Nah, kecuali kalau CF, karena CF itu ada 3 kemungkinan. Jadi kita nggak bisa menentukan kalau CF ya. Tapi kalau AD atau BE itu bisa menentukan yang lain. Oke, karena ini garis bagi. Nah, karena ini segitiga sama sisi, sama kaki, sehingga kita nggak tahu nih sudut A sama sudut B-nya berapa. Kalau segitiga sama sisi sih udah pasti tahu gitu ya. Nah, sehingga kita tidak bisa menentukan walaupun garis bagi karena A-nya nggak tahu. Karena untuk mencari sudut X ini berarti kita butuh 2 sudut minimal untuk menentukan sudut X. Itu ya, itu yang kecukupan data. Berarti di sini ini juga tidak cukup. Oke, tadi kalau misalkan 1 tidak cukup, berarti kemungkinan jawabannya adalah B, C, E. Nah, 2 tidak cukup, berarti kemungkinan jawabannya adalah C, E. Nah, sehingga kita gabung untuk menentukan apakah C atau E. Berarti sudutnya adalah 30, DAB-nya, terus AD dan BE-nya adalah garis bagi. Sehingga karena ini garis bagi, berarti ini 30. Nah, ini dapat dong, begitu yaitu 60. Nah, ini adalah 90. Nah, karena 2 sudut diketahui, yaitu sudut A-nya 60, sudut F-nya 90, berarti kita dapat sudut X, berarti cukup, gitu ya. Nah, karena 1, 2 cukup, jadi jawabannya adalah yang C.
Jadi seperti itu ya. Jadi nggak perlu ngitung berapakah sudut ACF-nya. Kita cuma dituntut untuk kecukupan data. Oke, next berikutnya adalah nomor 16. Soal yang sama. AC sama dengan AB. Berarti ini sama gitu ya, AC dengan AB. Terus jika AP, BQ, dan CR berpotongan tepat satu titik. Oke, tepat satu titik itu tadi artinya ada 3 kemungkinan. Bisa garis bagi, bisa garis berat, bisa garis tinggi. Begitu ya. Jadi ada 3 kemungkinan. Oke. Berapakah besar sudut CAP? CAP berarti ini ya. X. Kita lihat nomor 1. Apakah cukup? ABP 40. ABP. Oke, kalau ABP 40 berarti cukup dong. Kita bisa menentukan sudut A karena P-nya 90 kan. Jadi walaupun di sini diketahui satu sudut, nah kita secara sendirinya di sini 90. Kenapa? Karena ini adalah ABC segitiga sama kaki. Kalau sama kaki berarti AP-nya itu bisa 3 kemungkinan ini. Begitu ya. Jadi sisinya sama, ininya membagi sama besar, terus membagi sudut sama besar, begitu, sama garis tinggi. Sehingga kita dapat nilai X-nya karena 2 sudut diketahui yaitu 40 dengan 90. Berarti kita bisa menentukan nilai X-nya cukup. Gitu ya. Oke, kalau 1 cukup berarti kemungkinan jawabannya adalah A sama D. Berikutnya adalah kita nyari nomor 2, BQ. Nah, jadi BQ atau CR adalah garis bagi. Nah, cukup enggak begitu? Nah, karena ini adalah garis bagi, tetap kita cuma tahu satu sudut ini. Sudut ininya nggak tahu karena diketahui adalah sama sisi sama kaki. Jadi kita nggak tahu sudut B-nya sehingga kita nggak bisa menentukan sudut ACP CAP. Jadi ini tidak cukup. Oke, jadi jawabannya adalah yang 1 cukup, 2 tidak cukup. Jadi jawabannya adalah yang A. Begitu ya. Oke, bisa? Kalau misalkan ada yang nggak paham, silahkan tanya di kolom komentar. Oke, berikutnya adalah soal persamaan garis. Nah, kita lihat konsep dasarnya adalah persamaan garis ya. Kita lihat di sini, nggak usah ngitung, nggak usah ngegambar. Yang penting kita paham konsepnya. Titik P terletak pada kurva ini. Oke, berarti kita tulis ini adalah Y1. Gitu ya. Ini adalah Y1. Berarti Y1 itu ada titik P. Begitu. Terus titik berbeda Q dan R terletak pada ini. Oke, ini adalah Y2 kita anggap gitu ya. Y2-nya adalah ada titik Q sama titik R. Kan begitu ya. Jika P dan Q terletak pada garis Y sama dengan 7. Oke, ini adalah Y3. Begitu ya. Jadi Y3-nya itu adalah ada P sama Q. Tentukan koordinat R. Bisa nggak menentukan koordinat R? Oke. Nah, jadi kita perhatikan di sini gitu ya. Pernyataan 1. Apakah cukup? Oke ya. Nah, kita pahami dulu di sini. PR sejajar dengan sumbu Y. Sumbu Y adalah kita tahu gradiennya. Begitu ya. Berarti sejajar dengan sumbu Y berarti kita tahu dong gradiennya. Gitu kan? M-nya tahu. Atau M-nya dapat. Karena sejajar dengan sumbu Y. Terus di sini ada garis PR. Berarti bisa nggak nih mencari garis PR? Nah, kita lihat di sini konstruksi dulu dari yang diketahui. Y1 kan melalui P. Y3 juga melalui P. Artinya apa? Y1 dengan Y3 itu berpotongan. Misalkan begini. Ini adalah Y1, ini Y3 melalui P. Nah, berpotongan. Ingat kalau titik potong itu bisa kita cari dengan cara eliminasi. Kan begitu ya. Kalau eliminasi itu kan dapat X sama Y. Eliminasi. Kan begitu. Jadi artinya P-nya dapat nggak? P-nya dapat. Gitu ya. Jadi P dapat. Nah, terus yang dapat apa lagi? Q. Kita lihat.
Q-nya melalui Y2 melalui Q, Y3 juga melalui Q. Berarti seperti itu. Nah, artinya apa? Q-nya dapat. Dengan cara apa? Untuk mencari Q, dengan cara eliminasi Y2 dengan Y3, pasti dapat nilai Q, begitu ya. Oke, P-nya ada. Nah, berarti garis PR ini berarti ada titik P dong, ya kan? Karena PR itu adalah dari titik P ke titik R. Berarti garisnya, nah berarti P-nya dapat kan? Nah, karena P-nya ada, M-nya ada, bisa nyari garis PR nggak? Ya bisa. Kenapa? Karena persamaan garis itu Y min Y1 sama dengan M X min X1, gitu kan? Akan cukup kalau M-nya ada, titiknya ada. Nggak usah dicari persamaan garisnya, yang penting kita tahu cukup. Saya bisa nyari persamaan garis kalau M-nya ada, titiknya ada. Nah, ini juga sama. M-nya ada, kenapa? Karena sejajar sumbu Y, M-nya pasti dapat. Terus garis PR, karena garis PR berarti garisnya kan melalui P. P-nya kan dapat dari sini kan tadi, gitu ya. P-nya dapat, berarti titiknya ada, M-nya ada, berarti kita bisa nyari garis PR, begitu. Nah, anggaplah ini adalah garis PR itu adalah Y4. Nah, karena Y4 itu melalui R, karena PR kan tadi, dan Y2 juga melalui R, berarti bisa dapat nggak R-nya? Dapat. Tinggal eliminasi Y4 dengan Y2. Berarti nomor 1 cukup. Begitu. Nggak usah ngegambar, nggak usah pakai rumus ya. Yang penting kalian paham konsepnya. Nomor 1 cukup, berarti kemungkinan jawabannya adalah antara A sama D. Begitu ya. Oke, kita konstruksi ulang untuk meriksa nomor 2. Apakah cukup? Titik R berada pada kuadran 4. Oke, nah kalau misalkan terletak pada kuadran 4, R-nya. Nah, ini sangat luas sekali kuadran 4 ini di sini. Di mana posisi R-nya? Kita nggak bisa nyari, sedangkan R itu terletak pada garis ini tadi ya, Y2 kan, R itu, dan R-nya terletak pada kuadran 4. Nah, jadi karena di kuadran 4 bukan berupa garis, kita masih berupa bidang, atau bukan berupa bukan berupa garis ya, atau kurva gitu, sehingga kita bisa tidak bisa menentukan R di kuadran 4. Jadi ini tidak cukup, karena kita nggak bisa nyari titik potongnya, begitu ya, kalau bukan berupa garis atau kurva. Jadi di sini jawabannya adalah yang A, nomor 17. Oke, ada yang ditanyakan? Kalau misalkan ada, silahkan tanya di kolom komentar. Berikutnya adalah nomor 18. Titik P terletak pada kurva Y sama dengan X kuadrat plus 2X. Oke, kita tulis dulu, gitu ya. Ini anggap kita Y1. Nah, berarti Y1 itu ada titik P, kan gitu ya, melalui titik P. Terus titik Q dan R pada garis Y sama dengan X plus 6. Ini anggap Y2. Berarti di Y2 itu melalui apa? Q sama R. Begitu kan? Terus jika PQR berbeda dan persamaan garis PQ adalah Y sama dengan 3. Oke, ini berarti anggap Y3 gitu ya. Nah, berarti di Y3 itu ada titik P sama ada titik Q. Nah, dengan cara yang sama kita lihat di sini, titik P bisa nggak? Bisa, karena apa? Y1 melalui P, Y3 melalui P. Berarti ini kan merupakan titik potong antara Y1 dengan Y3. Nah, karena nyari titik potong, otomatis P-nya dapat. Tinggal cara apa? Eliminasi, begitu ya. Nah, berikutnya adalah nyari Q. Q dapat nggak? Q juga dapat, gitu. Karena apa? Y2 melalui Q, Y3 juga melalui Q. Ya berarti Y2 dengan Y3 dieliminasi, dapatlah Q. Begitu ya. Nah, kita lihat pernyataan 1. Garis PR tegak lurus dengan QR.
garis PR tegak lurus dengan QR. Oke. Kita lihat di sini garis QR ada nggak? Ada, yaitu apa? Y2, karena kan ini QR kan? Gitu ya. QR berarti Y2. Berarti ini garisnya ada. Gitu. Oke. Karena garis PR tegak lurus QR, QR-nya ada, berarti ada gradien dong, karena tegak lurus itu berhubungan dengan gradien. Gradien dari mana? Gradien dari QR, karena QR-nya ada, yaitu Y2, berarti kita bisa nyari gradien. Begitu ya, berarti M-nya dapat. Nah, kita bisa nggak nyari garis PR? Bisa, gitu ya. Caranya gimana? Nah, ingat garis PR itu berarti artinya melalui P sama melalui R kan. Nah, P-nya dapat. Oh, titiknya dapat. Ingat, bisa nyari garis PR? Bisa. Kenapa? Gradiennya ada, titiknya ada. Berarti kita bisa nyari persamaan garis. Begitu. Kenapa? Rumusnya kan begini. Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Gitu. Oke ya. Jadi, dikatakan cukup persamaan garis ini kalau apa? Kalau M-nya ada, titiknya ada. Berarti cukup. Begitu. Jadi artinya ini oke, belum itu ya, belum bisa kita simpulkan. Oke, berarti kita dapat di sini anggaplah Y4. Kenapa Y4? Karena kita bisa nyari Y4. Gitu ya. Karena titiknya ada, gradiennya ada, berarti kita bisa nyari garis PR. Begitu. Nah, kita lihat Y4 melalui P dan melalui R. Y3 apa Y2 melalui R. Nah, udah tinggal eliminasi Y4 dengan Y2, berarti dapat R. Gitu ya. Jadi R-nya adalah dapat. Udah R-nya dapat, berarti nomor 1 cukup gitu ya. Oke, berarti 1 cukup. Kalau 1 cukup, berarti jawabannya adalah antara A sama D. Begitu. Nah, berikutnya adalah kita lihat opsi 2, apakah cukup atau tidak. Oke, ini kita hapus. Jadi jangan dilibatkan ketika kita mau mencari 2, begitu ya. Oke, titik R terletak pada kurva. R-nya pada kurva. Mana kurva ini? Kurva kan berarti Y1. Oke, berarti Y1-nya itu ada R. Gitu ya, ada R sama P. Nah, di Y2 juga ada R. Karena Y1 ada R, Y2 ada R, berarti kita tinggal eliminasi Y1 dengan Y2. Dapat apa? Dapat si R. Oke, R-nya dapat. Gitu ya. Nah, jadi cukup kita mencari R. Jadi jawabannya adalah dodol, karena 2 cukup, 1 juga cukup. Jadi dodol jawabannya. Oke ya? Paham? Jadi sangat mudah sekali ngerjain kecukupan data. Jadi adik-adik nggak usah ngitung. Begitu ya. Oke, next. Berikutnya adalah nomor 19. 2 titik berbeda, P dan Q terletak pada kurva Y sama dengan X kuadrat min 2X plus 3. Jika absis Q adalah 1. Oke. Di sini kita dapat Y-nya kan? Ada Y-nya, nah Q-nya 1 kan? Titik Q-nya. Itu 1, Y. Gitu. Nah, karena X-nya ada, ya berarti tinggal substitusi ke sini. Y-nya ada dong, gitu ya. Y-nya dapat dong. Gitu ya, dengan X-nya sama dengan 1, Y-nya dapat. Berarti titiknya dapat nggak Q-nya? Ya dapat, begitu. Berapa? Ya nggak usah dihitung, pokoknya dapat aja begitu ya. Oke, nah yang ditanya adalah absis si P berapa gitu ya. Nah, jadi kalau kita dapat titik ya pasti dapat absis begitu. Oke. Nomor 1, apakah cukup atau enggak? Garis singgung kurva di P melalui titik R sama R1,1. Oke. Garis singgungnya melalui 1,1. Kan begitu. Ingat yang namanya garis singgung itu berarti rumusnya ya sama. Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Kan begitu. Atau kita tulis Y-nya 1, X-nya 1. Oke, nah kan untuk nyari garis itu kan butuh apa? Butuh titik sama M. Titiknya udah ada, M-nya belum ada. Nah, karena menyinggung di P, gitu ya,
Berarti tinggal disubstitusi aja ini dengan ini. Seperti itu. Disubstitusi, nanti ada syarat menyinggung. Apa syarat menyinggung? D-nya sama dengan 0. Nanti dapat nilai M. Nah, jadi kayak gitu. Simple banget kan? Jadi gampang. Karena M-nya dapat, terus karena M-nya dapat, titiknya juga ada 1,1, berarti kita bisa nyari persamaan ini. Berarti persamaan ini adalah dapat. Berikutnya apa? Ya berikutnya tinggal eliminasi dong antara Y1 ini dengan Y ini. Nanti dapat titik P. Kenapa? Karena tadi P-nya adalah terletak di sini. Dan P juga melalui ini, begitu ya, karena P ada di kurva ini dan P juga ada di persamaan garis singgungnya, berarti kita tinggal eliminasi nanti dapat P. Selesai. Karena dapat titik P, otomatis absisnya dapat, berarti ini cukup. Gitu ya. Oke, 1 cukup, berarti 2-nya cukup atau tidak? Kita lihat, gitu ya. Nah, berarti 1 nggak usah dicari. Jangan dilibatkan ya, kita nyari absis 2. Gradien garis yang melalui P dan Q adalah 1. Begitu. Nah, gradien garis yang melalui P dan Q adalah 1. Oke, untuk mencari garis PQ nih, gitu ya. Untuk mencari garis PQ butuh gradien sama butuh titik kan? Gradiennya udah ada. Nih, gradiennya adalah -1. Begitu ya. Jadi M-nya adalah -1. Nah, titiknya ada nggak? Ada si Q. Si Q kan udah dapat tadi dari sini kan? Karena absisnya 1 ya berarti dapat titik. Begitu. Nah, jadi Q-nya dapat. Kalau misalkan gradiennya ada, titiknya ada, bisa bikin garis nggak? Ya bisa, begitu ya. Berarti kita anggap berapa? Y3 gitu ya. Y3-nya juga dapat. Nah, Y3 itu melalui P sama melalui Q. Karena melalui P dan Q gitu ya, dan Y1 juga melalui P tadi yang ini gitu kan. Berarti bisa dong dapat nilai titik P dengan cara apa? Dengan cara eliminasi Y1 dengan Y3. Oke, berarti 2 juga cukup begitu. Jadi jawabannya adalah dodol. Berikutnya adalah soal nomor 20. Soalnya sama nih ya. 2 titik berbeda P dan Q terletak pada kurva, absisnya 1. Oke, sama ya. Berarti Q-nya dapat karena Q absis itu X ya. X-nya ada, berarti dapat Y dong, tinggal disubstitusi ke sini gitu ya. Nanti dapat Y. Oke, Y-nya dapat. Kalau Y dapat, berarti Q-nya dapat dong gitu ya. Nah, berarti Q udah dapat nih, simpan. Oke, nomor 1, apakah cukup atau tidak? Garis singgung kurva di P dan Q saling tegak lurus. Begitu. Oke. Nah, sekarang Q-nya kan udah ada nih. Berarti dapat gradien dong Q-nya. Dengan cara apa? Dengan cara menurunkan ini. Karena apa? Gradien itu adalah turunan pertama. Gitu ya, turunan pertamanya berapa? 2x min 1. X-nya berapa? 1 kan? Berarti dapat gradiennya. Begitu. Ya, nilainya berapa? Nggak penting. Karena X-nya 1 tinggal disubstitusi aja ke sini. Ya, M-nya 1 kan. Pokoknya gradiennya dapat dong. Oke, karena Q-nya gradien melalui Q itu adalah dapat, berarti P-nya dapat dong gradiennya. Gitu. Dapat. Berapa gradiennya? Gradiennya adalah ya saling tegak lurus dengan Q kan. Berarti dapat M2-nya ini apa? MP-nya. Ini MQ gitu ya. MP-nya dapat. Nah, cara nyari MQ bagaimana? MP ya tinggal diturunkan. Begitu ya. Tinggal diturunkan nanti dapat nilai X. Kenapa? Karena turunannya adalah MP-nya itu turunan dari sini kan, jadi 2x min 1 begitu. Nah, M-nya berapa? M-nya kan dari Q kan,
Gitu. Q-nya berapa sih? MQ ini kalau kita substitusi 1 dari sini gitu ya. MQ-nya itu sama dengan 1. Berarti MP-nya adalah min 1. Sama dengan 2X ini gitu ya. 2X min 1. Oke, dapat X-nya. Seperti itu ya. Jadi X-nya adalah 0. Karena X-nya 0 berarti dapat Y-nya dong. Berarti P-nya juga dapat gitu ya. Dapat Y-nya kita substitusi ke sini, dapat nilai Y. Berarti titik P-nya juga dapat. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi ini cukup. Nomor 2. Gradien garis yang melalui P dan Q adalah min 1. Nah, jadi dengan sama ini dengan nomor berapa? 19 tadi gitu ya. Gradiennya dapat. Berarti garis PQ-nya dapat nggak? Dapat. Karena Q-nya dapat. Kalau ada gradien, ada titik, berarti dapat dong. Berarti garis PQ dapat. Anggaplah PQ-nya adalah Y3 begitu. Berarti Y3-nya dapat. Karena Y3 melalui P dan Q, artinya apa? Ya berarti P-nya dapat dong. Karena Y1 tadi di sini melalui P kan. Nah, jadi karena sama-sama melalui P antara Y3 dengan Y1 berarti tinggal eliminasi dapat P. Oke, P-nya juga dapat. Selesai, berarti ini juga cukup. Jawabannya adalah yang dodol begitu ya. Oke, berikutnya nomor 21 bonus nih ya. Misalkan gitu ya, diketahui persamaan 2X min Y sama dengan 4. Tentukan nilai X begitu ya. Putuskan apakah pernyataan 1 cukup atau tidak. Misalkan pernyataan satunya adalah misalkan gitu ya. 2Y min Z sama dengan 5. Pernyataan 2 gitu ya. Misalkan 3X plus Z sama dengan berapa ya, biar enak nih kita ininya ya. 6 misalkan begitu ya. Oke. Nah, kalau misalkan persamaan seperti ini gitu ya, jawabannya apa? Gitu. Jadi jawabannya apa? Nah, ingat gitu ya. Pernyataan 1 kan kita eliminasi kan. Nah, ada berapa variabel? 1, 2, 3. Ada 3 variabel, berarti butuh 3 persamaan. Jadi ini tidak cukup gitu ya. Karena cuma ada 2 persamaan, ini sama ini. Begitu ya, tidak cukup. Kalau 1 tidak cukup, berarti jawabannya adalah antara B, C sama E. Oke, kita periksa 2. Cukup tidak begitu ya. Nah, kita lihat di sini persamaan 1 dengan persamaan yang ketiga. Variabelnya ada berapa? 1, 2, 3. Ada 3 juga. Kalau variabelnya ada 3, dikatakan cukup kalau persamaannya ada 3. Karena di sini cuma ada 2, berarti juga tidak cukup. Nah, berarti jawabannya adalah antara C sama E. Ketika C sama E, kita libatkan kedua ini. Nah, jadi tinggal dieliminasi sekarang. Persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Bisa nggak? Bisa, cukup gitu ya. Jadi di sini adalah cukup. Oke, jadi jawabannya adalah yang C. Seperti itu ya. Nah, cuman ini soalnya ngasal gitu ya. Cuman artinya kita hanya menentukan memahami konsep atau tidak begitu. Oke, jadi seperti itu. Semoga sukses bagi yang sudah menyimak sampai full dan memahami konsepnya. Jadi itulah caranya, bagaimana cara mengerjakan soal-soal mengenai kecukupan data. Jadi adik-adik nggak usah ngitung, nggak usah apa-apa, yang penting paham konsepnya, hafal rumusnya begitu. Kapan dikatakan cukup? Jadi seperti itu. Oke, sekian dari Om Jar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses UTBK-nya. Amin.